Mari bergerak bersama guru penggerak, menambah manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menambah manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Selamat siang Bu Elisa. Selamat siang Pak Ungu. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Elisa. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Ungu? Sehat selalu Bu. Oh ya Bu, kalau saya perhatikan ya, ini Bu Elisa itu orangnya semangat sekali, rajin, fresh ya. Lalu bagaimana Bu untuk kabarnya hari ini? Apakah masih tetap semangat, fresh, atau aman-aman saja begitu Bu untuk hari ini? Ya semangat Pak, aman sih. Cuman ada sedikit hal yang membuat pikiran saya. Nah mumpung ini kan bertemu dengan Pak Ungu, bisa bicara dengan Pak Ungu, cerita-cerita sama Pak Ungu terkait kesalahan saya yang saya hadapi di kelas. Mungkin Bapak berkenan Pak? Kalau Siap Bu, siap. Kalau boleh tahu Bu Elisa, ini tuh permasalahannya apa Bu? Jadi begini Pak, saya kan mengajar di kelas 6. Nah, murid-murid saya itu sering sekali membuang sampah sembarangan, terutama di laci-laci meja. Kemudian juga kadang habis makan snack itu mereka tidak membuang bungkusnya itu di tempat sampah, malah yaitu ditaruh di meja, kalau enggak ya ditaruh di tutup tong sampah. Jadi sampahnya itu berserakan sekali Pak. Baik Bu. Jadi begini ya Bu Elisa, arah untuk tujuan perbincangan kita hari ini bahwa Bu Elisa tuh ingin membahas tentang anak-anak Bu Elisa di kelas 6 yang membuang sampah sembarangan. Begitu ya Bu Elisa ya? Betul sekali Pak. Nah, saya tujuannya di sini ingin mencari solusi bagaimana caranya mengatasi murid-murid saya di kelas 6 itu supaya bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan itu kan juga tidak enak dipandang ya Pak ya, apalagi kan juga bisa menimbulkan penyakit juga. Iya, baik Bu, betul sekali. Saya sangat memahami apa yang keadaan Ibu Elisa saat ini. Nah, Bu Elisa, sebelum kita mencari solusi, apakah Ibu Elisa mengetahui Bu, kira-kira penyebab mereka seringkali melakukan membuang sampah sembarangan? Kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Ya Pak Ungu, jadi di kelas saya itu sebenarnya sudah ada tempat sampah. Di depan kelas juga pun sebenarnya sudah disediakan tempat sampah. Jadi saya kira kalau alasan mereka itu karena jauh untuk membuangnya, itu hanya alasan saja yang mereka sampaikan. Menurut saya penyebab mereka sering melakukan membuang sampah sembarangan itu nampaknya karena anak-anak itu memang kurang kesadaran dirinya untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi menurut saya itu Pak, kurang kesadaran diri. Oke, berarti permasalahan berarti anak-anak kurang sadar ya Bu ya untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Bagaimana Ibu Elisa tahu kalau mereka itu kurang kesadaran membuang sampah pada tempatnya Bu? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, mereka itu masih seenaknya saja membuang sampah bungkus-bungkus jajan mereka. Misalnya setelah makan snack atau minuman yang berplastik, itu bungkusnya itu tidak dibuang di tempat sampah, tapi malah mereka buang di laci mereka. Iya, Gitu Pak. Selain kurang kesadaran membuang sampah pada tempatnya, kira-kira Bu Elisa,
Apalagi Bu untuk penyebab lainnya menurut Bu Elisa? Selain kurangnya kesadaran, Ya. anak-anak ini juga kurang tahu bahayanya atau dampak dari membuang sampah sembarangan bagi diri sendiri maupun orang lain dan juga di lingkungan sekitar, Pak. Oke. Jadi menurut Kesadarannya gitu ya. oke. Jadi menurut Ibu Elisa itu anak-anak belum tahu dampaknya, gitu ya, Pak? Belum tahu dampaknya. Iya, Pak. Jadi kayak ya di situ selain mereka kurang sadar, mereka tidak tahu akibat dari membuang sampah sembarangan. Yang jelas kan dari segi kebersihannya juga kurang baik, dipandang mata juga tidak enak, tidak nyaman juga untuk orang lain gitu Pak. Jadi mereka itu masih belum tahu dampaknya kenapa membuang sampah sembarangan. Kalau itu dilakukan terus-menerus, itu kan pasti bisa menimbulkan penyakit ya Pak ya, Betul apalagi sekali. di laci itu kan nanti bisa jadi ada nyamuk, lalat dan sebagainya. Itu kan juga sangat berbahaya untuk kesehatan ya Pak. Betul sekali Bu Elisa, memang anak zaman sekarang ini memang perlu lebih intens perihal menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan Bu. Nah, karena ada kekurangan kesadaran dari anak-anak, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya terkait permasalahan penyebabnya mereka membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang dari beberapa permasalahan yang sudah Ibu Elisa gambarkan tadi, kira-kira menurut Bu Elisa apa sih Bu langkah yang cocok atau rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah Bu? Iya Pak, saya itu mempunyai rencana nanti di tengah-tengah pembelajaran yang saya lakukan itu saya akan menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan supaya mereka bisa melihat bagaimana jika sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan dan sangat menumpuk dan nantinya mereka juga dapat melihat akibatnya apabila membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan kelas. Selain video, saya juga akan terus mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu tentang menjaga kebersihan. Saya akan memberikan tugas dengan membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan sehingga nantinya bisa ditempel di kelas dan mereka akan melihat poster itu secara tidak langsung. Mereka akan ingat bahkan nanti jika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan yang sudah kita sepakati lakukan penyadaran dengan menggunakan segitiga restitusi biar anak-anak itu bisa bertanggung jawab dan bisa tahu konsekuensinya seperti itu Pak. Nah, jadi ada rencana solusi berupa memutar video ya, kemudian itu bisa menjadi contoh lebih konkret ya Bu ya, kemudian pembuatan poster ya untuk keyakinan kelas yang di dalamnya itu ada kesepakatan ya untuk menjaga kebersihan. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Baik Bu. Dan kira-kira Bu, ini ada nggak solusi lainnya? Karena solusi yang Ibu tawarkan tadi itu kan sifatnya untuk di kelas 6 saja. Padahal untuk kebersihan itu kan juga tidak hanya berlaku untuk kelas Ibu saja, tapi juga untuk seluruh lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apakah Bu Elisa punya solusi lain ya agar dampak positif ini yang Ibu gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas sehingga satu sekolah juga bisa merasakan dampak positifnya, Bu? Iya, betul Pak, benar sekali. Jadi mungkin tadi itu solusi yang saya tawarkan di kelas ya Pak ya. Namun nanti saya juga punya rencana ke depannya untuk semua kelas dan untuk lingkungan sekolah. Karena ternyata setelah
saya mendapatkan permasalahan ini, saya juga melihat mengamati lingkungan sekitar, ternyata juga masih banyak sekali sampah di mana-mana. Di kelas-kelas lain juga sama permasalahannya, membuang sampahnya masih sembarangan, ada yang tidak di dalam tong tapi malah ditutupnya, sehingga sampah-sampah itu berserakan, tidak enak dipandang dan terlihat kumuh. Untuk itu saya akan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, karena bagaimanapun juga beliau kan sebagai pemangku kebijakan ya Pak ya. Jadi nanti saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjutnya dari sekolah. Kebetulan juga besok itu ada rapat tentang penentuan tema untuk pembelajaran P5. Saya akan menyampaikan bahwa nanti temanya mungkin tentang kelola bumi lestari, yang nanti difokuskan supaya anak-anak itu biasa membuang sampah di tempatnya. Iya Bu, barangkali ini bisa dijadikan tema P5 Bu, ya. Begitu luar biasa tema bumi lestari, berarti menjaga agar bumi kita tetap lestari, tetap hijau, tetap bersih, asri ya, tidak ada sampah seperti itu Bu. Wah luar biasa Bu idenya untuk menerapkan pada sistem pembelajaran P5, karena P5 ini kan juga merupakan penanaman karakter Bu untuk siswa kita di era kurikulum merdeka ini. Nah, terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan yang sangat luar biasa itu, tentunya butuh sebuah komitmen Bu, ya, dari Ibu. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan agar semua rencana aksi itu bisa berjalan dengan baik, dan tentunya di dalam komitmen Ibu itu Ibu tidak mungkin berjalan sendiri. Ya, pasti Ibu membutuhkan sebuah dukungan dari orang sekitar. Nah, kira-kira Bu, komitmen Ibu Elisa ini dan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan agar bisa membantu dari solusi yang Ibu sebutkan tadi? Baik, jadi betul Pak, tentang pembelajaran P5 tadi yang saya ungkapkan, kebetulan saya itu juga menjadi koordinator P5, yang insya Allah nanti saya akan ikut andil juga dalam menentukan dimensi penentuan alur kegiatannya. Nanti misalnya di tahap kontekstualisasi nanti bisa mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari narasumber lainnya, dan juga tentang dukungan, tentunya dukungan dari kepala sekolah itu sangat perlu ya. Di samping itu yang saya lakukan kan tidak mungkin saya lakukan sendiri ya Pak ya. Tentunya kan saya harus mendapatkan dukungan juga dari teman sejawat yang nantinya bisa mengimplementasikan juga program pembelajaran P5 ini Pak. Wah luar biasa Bu idenya ini, menerapkan solusinya ini ke dalam sebuah pembelajaran P5, bahkan mendatangkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Ya, itu ide yang bisa saya tiru nantinya, bisa saya contoh nantinya untuk sekolah saya. Bu Elisa, jadi Ibu hari ini datang ke saya, kemudian bercerita tentang keluh kesahnya terkait anak didiknya yang kurang sadar terhadap membuang sampah. Kemudian Ibu sudah memaparkan penyebabnya, ya, kemudian Ibu juga sudah memikirkan beberapa solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Ternyata solusinya yang Ibu sampaikan luar biasa Bu. Apalagi komitmen Ibu sangat luar biasa. Terlebih lagi tadi disampaikan Ibu sebagai koordinator P5. Saya yakin Bu, ya, itu bisa teratasi untuk kendala-kendala terkait sampah yang ada di lingkungan sekolah Ibu. Jadi secara tidak sadar nih Bu Elisa, ya persoalan permasalahan Bu Elisa ini sudah beres. Bagaimana Bu? Masih resah atau masih gundahkah sekarang Bu Elisa? Sudah lega Pak. Oh, ternyata yang tadinya awalnya saya
galau, resah dengan permasalahan saya ini, setelah bisa ngobrol dengan Pak Ngungu dengan santai, enak, nyaman, dan terarah, sehingga memberikan pencerahan kepada saya. Ini juga luar biasa, Pak. Ternyata permasalahan saya itu bisa ditemukan solusinya. Iya Bu, terima kasih sama-sama. Tapi ingat Bu, Ibu sendiri ya yang menemukan solusi yang luar biasa ini. Ya Pak, dan akhirnya juga saya jadi plong nih Pak, hati saya juga udah lega akhirnya. Ya, Ibu Elisa, ini teman saya juga sudah tidak merasa gundah gulana lagi ya. Jadi senang kalau bisa ngelihat senyumnya Bu Elisa secara ikhlas. Saya senang Bu ya. Oh ya Bu, pokoknya nanti kalau tadi solusi sudah diterapkan, saya ingin nanti dikabari terus Bu untuk proses perkembangannya. Apalagi saya dikasih tahu Bu dokumentasi DLH ketika memberikan materi Bu ya, atau narasumber yang lainnya. Dan juga satu lagi Bu, untuk nanti poster-posternya bolehlah saya diberi informasi, siapa tahu nanti bisa saya contoh untuk sekolah saya. Begitu Bu Elisa. Baik Pak Ngungu, siap, insya Allah. Kalau sudah terlaksana, nanti saya kabari Pak Ngungu, saya bisa berbagi dengan Pak Ngungu, gitu ya Pak ya. Dan juga kalau gini Pak, kalau Pak Ngungu berkenan nih, kalau misal nanti saya ada permasalahan lagi yang membuat saya galau, resah, saya bisa sharing, bercerita lagi dengan Pak Ngungu, butuh coaching dengan Pak Ngungu. Apakah boleh Pak? Masih boleh Pak? Oh siap Bu, saya juga terima kasih sudah dipercaya sama Bu Elisa untuk mendengarkan segala keluh kesahnya Bu ya. Ternyata di dalam sesi mendengarkan ini saya juga mendapatkan banyak ilmu dari Bu Elisa ya. Jadi saya juga terima kasih atas ilmunya Bu ya, semoga bermanfaat juga buat saya. Iya Pak, sama-sama. Bagaimana Bu Elisa? Sekarang ada lagi yang ingin kita bahas atau sudah cukup begitu Bu Elisa? Saya kira sudah cukup Pak. Iya, baik kalau begitu Bu Elisa. Terima kasih Bu Elisa. Semoga sukses dengan segala rencana aksinya dan semoga program Bumi Lestari tadi yang di pembelajaran untuk tema P5 bisa berjalan dengan baik ya, untuk menciptakan bumi yang lebih hijau untuk sekolahnya. Nah, kalau begitu terima kasih. Selamat siang Bu Elisa. Selamat siang Pak Ngungu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak.